Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa. Lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa in طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا
واذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلو للحادث الآمم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني، وللحفيد جلال بن عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصولهما فريما أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحبشي بن سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاف،
Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf, Salah Haji Bahrul Razi bin Haji Ishaq, wa usulihim wa furihim wa ususan Nabi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad, Umi Siti Laila binti Haji Musa, Dia Nasari bin Haji Amsari, wa usulihim wa furihim wa ususan almarhum Kiai Haji Umay Ja'far Sadiq bin Bulan, Al-Ustaz Haji Fatani Muhi bin Bulan, Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan, Al-Ustaz Faturin Zain bin Bulan, Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan, Ustaz Haji Imam Jarkasi Rawi bin Bulan, wa usulihim wa furu'ihim wa husan Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Bapak Haji Rusman Makmur bin Bulan, Bapak Haji Umar Maskuri bin Bulan, wa ila husan almarhum Bapak Haji Surasto bin Bulan, Bapak Haji Ciptadi bin Bulan, Bapak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, almarhum Bapak Haji Martono bin Bulan, almarhum Bapak Haji Sudibyo bin Bulan, Bapak Haji Aris Komaris Andika bin Bulan, wa husan almarhum Bapak Maluyo bin Bulan, almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, Bapak Haji Nurdin bin Bulan, Bapak Yatim Wakri bin Bulan. Kita baca Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita, ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah maghfirah dalam kuburnya, Allah ampuni segala dan dosanya. Wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan baca halaman berapa? 70. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazihu ala salatihi wahdahu khamsan wa 'isrina darajatan fa idza sallaha bi ardi balatin fatamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balaghat salatuhu 50 darajatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adrakal jama'ata arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaqi. Ya, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini fil jama'ati dakhalal jannata bighairi hisabin. Satu lagi. Artinya, satu lagi, man syahida. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida salatal jama'ati kataballahu ta'ala lahu dhahiban wa raji'an asyara hasanatin wa ma'anhu asyara sayyi'atin wa rafa'a lahu asyara darajatin. Iya, terjemahinnya. Artinya, salat seorang lelaki dengan berjamaah adalah menambah salatnya yang dilakukan sendirian terpaut 25 derajat. Maka jika salat berjamaah di tanah lapang lalu menyempurnakan wudunya, rukunya dan sujudnya, niscaya salatnya mencapai 50 derajat. Artinya, siapa mendapatkan salat berjamaah selama 40 hari, maka Allah Ta'ala menetapkan baginya terbebas dari neraka dan terbebas dari sifat munafik. Artinya, siapa salat bardain subuh dan asar dengan berjamaah, maka ia masuk surga tanpa hisab. Artinya, siapa menghadiri salat berjamaah, maka Allah Ta'ala menetapkan baginya berangkat dan pulangnya 10 kebaikan dan menghapus daripadanya 10 kejelekan serta mengangkat baginya 10 derajat. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang? Hah? Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: أدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين آمين رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة. Jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tua yang sangat saya muliakan dan hormati, ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bertemu lagi, berkumpul lagi di Masjid Babus Salam dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan kita dipelihara oleh Allah dan keluarga kita di rumah pun dalam keadaan selalu Allah pelihara sehat dan badannya, sehat jiwanya. Allah berkahi umur kita semua. Semoga di akhir hayat kita husnul khatimah. Kita masih membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Selanjutnya Nabi menyatakan sholatur rajuli fi jamaah. Sholat seseorang berjamaah. Kalimatnya rajuli ini adalah laki-laki, ya. Tapi dimaknakan rajuli itu maknanya bisa laki bisa perempuan. Artinya disunahkan baik laki maupun perempuan. Tapi ulama-ulama dahulu seperti Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, memang yang dianjurkan berjamaah dahulu adalah laki-laki. Kenapa gitu kan? Karena di saat itu mungkin lihat suasananya tidak aman perempuan keluar. Jauh itu masjid, keamanannya, ya. Kemudian mohon maaf kalau dia nggak ada punya pendamping, ya, banyak fitnahnya perempuan. Nah, ulama-ulama nyatakan kalau aman dari fitnah, aman nggak ada yang godain, aman nggak ada yang mungkin dia disembarangin di jalan, silakan, ya, asal pendampingnya. Alhamdulillah situasi kita aman, jamaah sekalian. Lebih bagus memang di masjid. Tapi masih kekeh, kita nggak masalahkan ini. Masih kekeh ulama-ulama, istri-istri mereka dahulu, ya. Misalnya kalau di sini ada kiai namanya Kiai Haji Guru Adi, itu namanya Kiai Betawi. Jarang itu yang namanya istrinya sholat berjamaah di masjid, ya. Sekalipun udah aman dari fitnah, ya. Ada orang-orang yang suka goda-goda di jalan, enggak, di rumah udah. Di rumah kita tanya kenapa gitu, karena posisinya seorang ibu, istri, biar saling tugas di luar si suami, tugas di dalam istri. Mungkin kalau selesai sholat subuh suaminya pulang, istri udah nyiapin susu kopi barangkali, ya. Kalau dua-duanya pergi kan kosong itu. Jadi biar jangan sampai di rumah kosong, yang keluar ayahnya suaminya, di rumah istrinya sama anak perempuannya berjamaah. Tapi nggak masalah itu, aman dari fitnah. Nah, kita juga berjamaah di Mekah Madinah, perempuan berjamaah. Di Mekah Madinah malu banyakkan perempuan. Kita kalau lihat keluar dari hotel itu, perempuan, apalagi perempuan Turki, waduh, orang-orang Mesir, Tunisia, Afrika, kita jalan mau keterjak sama perempuan-perempuan, ya, banyak. Jadi aman dari fitnah. Bagus kalau kita bisa berjamaah. Jangan salah juga kalau ada perempuan barangkali mungkin udah tua, ya, mungkin jalannya takut nanti kesandung, suami nggak punya yang nganterin, yang nuntun nggak ada. Bagus di rumah dabu dah. Kalau masih gagah sih, dengan di mana? Di masjid. Kondangan mampu ke Babus Salam, masa sholat berjamaah nggak mampu gitu tuh. Nah, ini kalimatnya apabila seseorang sholat berjamaah, kayak kita sekarang ini nih, tazidu ala sholatihi, itu menambahkan dalam sholatnya berjamaah, wahdahu, ketimbang sendiri, kalau di rumah sendiri, 25 darajah,
kita yang berjamaah memperoleh 25 derajat, 25 kali sholat sendiri satu subuh, dibandingkan orang di rumah sholat 25 kali sholat subuhnya di rumah, masih tazidu, lebih utama yang sholatnya subuh berjamaah. Kumpul, jangan ngerem aja di rumah. Kapan Pak mau ngumpul Pak? Ya Allah, jangan nanti udah pensiun baru ngumpul di masjid. Aduh, kaki udah jalannya begitu, sakit stroke, ya Allah, udah berabe baru naik ke atas. Kita nggak bantuin megang, dosa. Kita mau bantuin ketinggalan udah komat. Dulu masih gagah mau ke masjid, udah kelihatannya rongsokan begitu baru ke masjid. Ada nggak yang begitu? Coba lihat ke masjid-masjid gitu. Kalau masih aktif nggak mau ke masjid, masih gagah-gagah gitu, apalagi masih aktif direktur. Tahu saya bingung tuh orang-orang mereka. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali direktur yang beriman. Main urusan dunia Pak Haji, saya dari pagi dari jam 7 sampai jam setengah 5 urusan dunia. Tapi urusan akhirat, waduh, dari jam 5 sampai jam 8 saya usahakan di masjid. Saya punya pakaian khusus di masjid, baju koko dengan sarung. Saya menyesuaikan Pak Ustadz. Cakep nih direktur nih. Ya enggak, di kantornya pakai jas, pakai apa namanya, dasi tuh. Dasi kan untuk apa sih ini, yang sini nih tuh. Dasi pita, dasi apa tuh? Wah, jasnya hitam. Waduh. Sisirnya 3. Direktur. Sebelah saya ini mantan direktur. Wah. Masih direktur, nggak mau dia. Kecuali direktur yang beriman. Saya bikin ini waktu yang pagi untuk dunia, mulai malam untuk akhirat. Wah begitu Pak. Jadi kalau di malam itu saya siapkan, saya taruh baju koko, kadang-kadang baju gamis. Wah hebat tuh. Mulai maghrib dia pakai pakaian baju gamis. Direktur Pertamina, waduh, pakai sarung, pakai peci, menyesuaikan, hebat. Tapi kebanyakan nggak begitu. Coba lihat ya, orang-orang yang masih aktif jadi jangan lagi direktur, RT nggak mau berjamaah. Aduh, kalau udah pensiun baru udah batuk mulu, udah ya berisik di masjid. Bener-bener saya bukan ngatain, emang sengaja ini. Bukan ngatain, gimana lihat ya, udah rongsokan nggak ada ilmu baru ke masjid, ya Allah. Ini di sini orang-orang hebat semua. Terus ke dalam tuh anggrek, tuh pinggir-pinggir semuanya tuh. Ya Allah, kapan membaur Pak? Nabi mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna kamu bertangga dengan masjid kecuali kamu datang ke masjid. Imam Syafi'i mengatakan tetangga masjid itu dari timur, dari selatan, dari utara 40 rumah, se-RW berarti. Ada orang-orang yang angkuh banget. Waduh. Mudah-mudahan yang kumpul ini orang hebat, orang mulia. Tetap kita usahakan salatnya selagi sehat berjamaah, membaur, kita kumpul. Saudara kita banyak begini nih. Jadi orang yang salat berjamaah itu pahalanya tazidu, lebih mengungguli, lebih hebat sampai 25 derajat. Kapan itu Pak Ustaz kita lihat? Tiap sholat nanti Pak dikumpulin, dicatat di rekening akhirat kita nanti satu saat mata bakal merem selamanya. Nah badan akan menggigil. Nah jas nggak dipakai kena datangnya bapak dari persahabatan dari rumah sakit mana jam 8 malam, nunggu besok pagi kan digeletakin. Gak mungkin di kamar tempat tidur yang biasa kita tidur. Ngapain? Anak-anak pada takut, bapak di luar aja. Kan bapak tahu soal ini tidurnya di luar. Di mana? Di luar. Kayak bantal guling, gak usah. Main pakai bantal guling jelek. Digeletakin. Untung amalnya, untuk sholat jamaahnya banyak. Ya Allah. Beruntung anak udah menyerahkan pada tukang mandiin.
Anak udah nyiapin pagi jam 9 kain bajunya khusus, baju warna apa? Putih. Untung nih bapak amalnya banyak, salat jamaahnya banyak. Ya Allah, itu jamaah andalan kita. Nah kemudian yang sholatnya faida shallaha bi ardin falah, bila ada seseorang sholatnya di satu tempat yang lapang gitu, sholat di lapangan, tempatnya luas, itu bagi orang-orang Afghanistan, orang-orang yang lagi berjuang, ya mereka sholat di lapangan tuh Pak, kayak pramuka lagi camping, waduh bikin jamaah. Kayak sholatnya di tengah-tengah, di luar atau di depan ini villa. Villa ditinggalkan, waduh sholat subuhnya di depan villa, waduh di atas gunung di Tretes sono di Malang, waduh nikmat. Yang jadi imam Pak Haji Ishak Hasibuan, waduh Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah. Ini sholatnya bukan di masjid, di lapangan besar gitu, lihat. Emang naik lain Pak. Pengaruh tempat tuh beda. Musola kita yang kecil, masjid yang besar, Istiqlal yang besar, Masjidil Haram, lain lagi suasana kita. Ya Allah, sholat di Masjid Babu Salam beda sama sholat kita di musola. Beda apanya Pak? Hambalnya beda. Beda nggak hambal musola kita? Masjid Madinah, masjid di Masjidil Haram, lihat jamaah, subhanallah, speakernya bagus lagi. Pengaruhnya lain, kita biar nggak paham apa yang dibaca, nikmat. Apalagi ya dulu masih adanya imamnya, bukan Imam Sudes, saya nggak begitu senang kalau Imam Dr. Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Yasin. Salat di musola Yasin, ya tahlilan dah. Lama dah. Gua kapok salat di sini dah. Soalnya biar lama enak. Nikmat. Salatnya di lapangan, salatnya di tempat terbuka, berjamaah 4 orang. Gimana kalau begitu? Fa'atamma wudu'aha, sebelum sholat dia sempurnakan wudunya, dia ke kumur, dia basuh semuanya, cakep wudunya. Saat sholat kemudian warku'aha, rukunya juga dia sempurnakan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, minimal 3 kali. Sujudnya gitu-gitu juga, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, biar benar sujudnya. Sempurna. Nah, bagaimana sholatnya seperti itu? Beda sama yang tadi. Balagat salatu khamsina darajah. Bisa mencapai sholatnya seperti itu sampai 50 derajat. Subhanallah. Kita tempat yang luas, langsung atap kita langit. Apalagi malam jam 2 di depan villa kita sholat tahajud. Kita lihat ke atas. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita lihat alam raya dengan gemerlapan bintang. Subhanallah. Bulan ini mulai malam-malam ini nih, cakep tuh bulan. Kita lihat langsung nih, subhanallah, ini alam. Nabi itu kalau sholat kan di sana nggak cari lapangan lagi. Emang di sana kan gurun pasir. Gurun pasir itu engkongnya lapangan. Kita di Jakarta susah cari lapangan. Kita di Jakarta susah cari lapangan. Kita main badminton aja di jalanan pakai nyetok bajai, tapi susah. Nah Nabi bukan lapangan lagi, gurun pasir. Nabi gelar sejadah. Waduh, selesai sholat beliau nengok ke atas. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau ciptakan gak sia-sia ya Allah. Ulama mengutip kenapa Nabi kalau di tengah malam suka nengok ke atas gini, lihat bulan, lihat bintang, lihat satelit, lihat planet Mars, lihat bulan, cakep ya Allah. Rabbana ma khalaq. Kata ulama bilang, orang yang suka lihat ke atas luar angkasa itu dapat menghilangkan kesumpekan. Coba tes dah sekali-kali. Jangan lihat ke bawah mulu, bosan kita.
udah macet, teriak-teriak, kerusuhan, lihat ke atas. Makanya doa ada sunahnya, kepala kita ke atas sedikit. Berarti kita menandakan butuh. Jalan ke atas ya Allah. Sekali-kali dah ya. Ini nanti malam tanggal 15 kali ya. Bulan Hijriah, bulan apa nih, Sofar. Kalau rumahnya ada lantai 2 untuk jemur, taruh di situ bangku. Ya Allah, nggak usah ke tretes, nggak usah ke puncak. Subhanallah. Di depan ada kopi sama singkong rebus. Subhanallah. Hilang sumpahnya benar. Kita ini kan kena banyaknya listrik, jadi keindahan alam kita nggak rasakan. Kita kan semuanya orang kampung semua. Mohon maaf ini, orang-orang kota itu tingkat-tingkat jenderal, tingkat-tingkat dia itu orang kaya, sekarang balik ke kampung lagi Pak dia. Refreshing dia tuh kampung, pakai tudung cetok begitu. Ya Allah, bawa nasi pakai bakul. Mana Pak? Kayak Pak Bejo almarhum. Sono tretes, Pak, wartes. Ke kampung-kampung nih banyak kodok, banyak pelentung. Kenapa? Nikmat Pak Ustadz. Di Jakarta kita udah bising, udah suara bajai, suara teriak-teriak, suara motor. Jadi sekarang orang-orang kaya balik lagi ke kampung. Kenapa? Untuk ngilangin sumpah. Lihat bini yang ngambek mulu, ya Allah. Nggak boleh lihat duit dirampas langsung, dompetnya kosong dilempar. Tuh bini begitu tukerin mau ojek tuh gitu. Ya Allah. Ke kampung kita lihat, ya Allah, disediain pakai sayur asam Ustadz. Ya Allah, pakai jengkol digoreng, ya Allah. Yang nyendokin Allah, pembantu kita, ponakan kita cakep, Nina namanya. Ayo Pak. Ya namanya guru begini Pak, ngaji subuh ngantuk. Ya Allah, kita makan Pak Haji Ishak enak, lihat alam. Biasa satu piring jadi nambah. Makanan kampung sekarang enak. Lalap-lalap asli, ya Allah, timun benar dari kampung. Jadi sekarang orang ini balik ke kampung lagi. Kenapa? Udah nikmat, hilang sumpek. Ya Allah, makanya Nabi kalau lihat begini, nikmat. Jadi nggak bongkok. Kita kan bongkok ini mulu nih. Gini kali-kali begini nih. Ya Allah, tahu nih kita kapan nih di jamaah nih, sambil ngomong-ngomong kita boleh nih ya refreshing, satu bis cukup kita ke Masjid Al Jabar sono, waduh, atau ke apa namanya Guci nih, waduh, di sini taruh hibah, waduh, dia Pak Ishak pimpinan depan, waduh, jalan 3 hari aja, waduh, enak Pak ya, berangkatnya gratis, waduh. Insya Allah kalau Presiden Anies Baswedan nanti insya Allah. Jangan ngomong politik, nggak boleh ya. Waduh, jalan-jalan zona nikmat. Kali-kali Pak kita refreshing Pak, bareng-bareng sama jamaah. Jadi guru sama murid jadi dekat. Kalau di masjid kan kita kaku, kalau jalan kan sambil bercanda zona, ya Allah. Pak untung kalau jalan-jalan bisa bercanda, dinyanyi kalau begadang ya Allah. Sumpah hilang. Ya, jadi ada salat Nabi mengatakan bi'ardin falah, salat di tempat yang luas. Tadi itu nikmat. Bertambah kita keyakinan adanya Allah yang menciptakan alam raya itu. Kalau kita salatnya khusyuk, wudunya bagus, itu mencapai pahalanya lebih daripada 25 derajat, menjadi pahalanya khamsina derajat, 50 derajat. Yang kedua, Nabi menyatakan man adrakal jamaah, siapa yang dapat salat berjamaah arba'ina yauman, selama 40 hari. Wah, ini 40 hari nih. Apa ini janji Nabi? Bisa mempertahankan dia 40 hari berjamaah, 40 subuh berjamaah. Semuanya berjamaah, udah pensiun di rumah, udah titel DRS. Apa DRS? Udah di rumah saja. Ya, kita kan di DRS semua ini. Ngapain lagi di rumah? Enggak bosan lihat bini emang? Dari pagi sampai subuh ngeliatin bini nggak bosan. Dah keluar, aku minta izin ya, mau salat berjamaah ya. Nanti jam 1 balik lagi. Nanti gitu juga, ini jam 3:15 aku minta izin mau salat asar berjamaah ya ya, bawa bini lagi tuh. Siapa yang mencapai 40 hari berjamaah, Nabi mengatakan kataballahu lahu bara'atan minan nar,
Allah catat, Allah udah catat orang itu akan bebas dari api neraka. Tidak kena api neraka. Dari kubur sampai hari kiamat, sampai pemeriksaan, jangankan api neraka, panasnya nggak dapetin. Siapa ini orang-orang ini? Adem aja tuh Pak. Sekarang ini musim panas nih Pak. Udah hampir 35 derajat Jakarta, apalagi Mekahnya sekarang udah hampir 48 derajat. Ini dunia dalam keadaan panas. Allah belum deketin lagi tuh matahari. Aduh, untung kita punya AC, punya kipas angin. Panas. Ya, itu baru panas matahari masih ribuan kilometer dari permukaan tanah. Nanti orang yang suka sholat berjamaah selama 40 hari, Allah akan bebasin. Enggak kena dia namanya api neraka. Panasnya enggak kena. Dia masuk kuburnya enggak ada kena panas, enggak ada kena api neraka. Bebas. Siapa orang ini? Punya kartu. Kartu apa itu? Kartu Allah siapkan orang yang memang selama hidupnya sudah mencapai 40 hari selalu sholatnya berjamaah. Bukan itu saja, wa bara'atan minan nifaq. Orang itu bersih, nggak ada jiwanya sifat munafik. Aman lah, nggak bakal bohong omongannya, nggak bakal itu ngumbar janji, tepat janjinya. Nggak ada sifat munafik. Dia bilang nggak bisa, dia bilang mampu, dia akan bayar. Insya Allahnya insya Allah datang. Kita kan insya Allah nggak datang. Teman kita undang, nanti di rumah ngadakan ini ya, nanti hadir insya Allah. Apalagi kita bilang insya Allah, orang Cipinang, ya insya Allah lo nggak datang pasti dah. Orang kita begitu sih. Padahal tuh insya Allah pasti datang. Insya Allah pasti datang, wajib. Insya Allahnya teman-teman begini, nanti ada acara 7 hari nih, datang ya, insya Allah. Lu itu kayak insya Allah sih, pasti nggak datang gitu. Padahal tuh insya Allah pasti datang. Jadi orang-orang yang sholatnya berjamaah selama 40 hari akan bersih, nggak ada sedikit pun sifat munafik, nggak akan bohong, nggak akan ngumbar janji dah, ya. Nanti bakal banyak ngumbar janji jamaah nih. Dikit lagi udah banyak nih orang-orang mengatasnamai ini dan itu, calon-calon legislatif pada ngumbar janji itu. Oh, musola dikasih karpet, musola dipakai jet pump, nggak kecatet aja nggak naik, suruh pulangin lagi. Ya. Sabar geledek emang. Ibu-ibu dipakai itu tuh jilbab cakep-cakep, kacamata di Cipinang kasih kacamata Pak. Kacamatanya wah, di bawah 1 koper. Ayo Bu, sekarang udah mulai apa nih? Itu tuh sembako. Oh biasa dah. Ya kalau dikasih terima, pilih jangan. Kalau dikasih terima, pilih jangan. Orang dikasih. Ya, jadi orang-orang yang sholatnya berjamaah bisa mempertahankan 40 hari atau lebih, nggak ada sifat munafik. Benar ngomongnya, nggak bakal bohong. Yang ketiga ada lagi hadis Nabi nih Pak. Man shallal bardain, siapa yang sholat 2 bardain, 2 dingin. Ulama menerjemahkan dingin itu sholat dingin, adem, sholat asyar dengan sholat subuh. Adem. Kenapa itu? Karena orang udah capek sama dunia, udah jam 4:30, letih udah. Jakarta udah mulai apa? Macet. Kalau jam 7 pagi sekarang ini yang jam-jam gini hari udah siap-siap ini anak sekolah. Kalau udah jam-jam 4 waktu asar, makanya Nabi mengatakan siapa yang mampu sholat 2 suasana dingin udah capek. Sholat asar sama sholat subuh, apalagi subuh. Kalau nggak dapat taufik hidayah berat Pak. Subuh kalau nggak Allah berikan taufik hidayah berat. Subuh sama asar tuh. Bisa sholatnya berjamaah, dakhalal jannah. Nabi memastikan orang itu penghuni surga bighairi hisab, tanpa ada penghisaban, tanpa diperiksa. Orang yang merutinkan mempertahankan bisa asarnya berjamaah dengan subuh berjamaah. Yang zuhur sholat, yang zuhur enggak asar doang, maghrib enggak subuh doang.
Jadi 5 waktu berjamaah, terutama nggak pernah tinggalin 2 sholat bardain, asar dengan sholat subuh. Ya, ini bardain ini berat. Sholat asar itu 3:30, jam 4. Jakarta sedang macet-macetnya itu. Orang kadang-kadang udah lupa sama sholat asar, udah capek. Baju yang baru udah bau keringet udah. Apalagi subuh nih. Usahain ya, saya cuma bilangin doang, ngasih amalan sama jamaah yang ngaji. Kalau bisa, bener saya rasain tuh Pak. Bangun jam 4 atau 3:30, mandi dulu deh. Ya, mandi dulu. Oh, beda itu beda. Coba seminggu aja. Pegel-pegel, alhamdulillah. Ya, otak-otak yang kita punya, macam-macam pikiran kita yang coba jajalin. Itu yang saya cerita. B.J. Habibie hebatnya diantaranya diungkapkan oleh anaknya, sama tuh palanya botak juga waktu saya 40 hari ke sana. Di antaranya apa? Ayah lazimkan itu subuh jam 3 dia bangun, dimandi. Yang kedua manfaatnya sehat, yang ketiga apa? Berkah. Main subuh kagak, mandi kagak, ya Allah mukanya kayak bemo mogok. Kenal bemo nggak Pak? Udah bemo kan maunya begitu, mogok lagi. Jadi orang subuh kagak, mandi kagak, bangun 8:30, udah kencing lagi. Pohonan dikencingin, teriak, kurang ajar. Gua dikencingin orang nggak sholat subuh. Kita sholat subuh, jalan sehat, udah mandi, pakai minyak wangi kalau bisa, beli minyak wangi biar harum. Jangan minyak PPO, itu minyak itu tuh, minyak pilek, biar seger. Beli yang bagus. Ya, jadi orang yang bisa sholat diantaranya pagi, sholat subuh berjamaah, ini masuk surganya tanpa dihisap, tanpa diperiksa. Bigori hisap, nggak diperiksa lagi. Halo Pak, silakan Pak. Kok tahu mereka? Malaikat-malaikat, petugas-petugas akhirat tahu? Allah berikan tanda. Allah berikan tanda. Ya. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Simahum, ada punya tanda nanti. Gak ketuker malaikat, sekalipun miliaran manusia mana yang berhak masuk surga tanpa dihisap. Kayak kita di dunia ada tanda itu. Ada kalau SPP-nya, kalau kita kondangan dikasih kartu kecil biru VIP, kayak baca dulu VIP. Dulu ada rokok namanya rokok PIP. Nah dikasih gini, lain itu. Ngunjukin aja dari pertama, Pak, ini Pak, situ Pak, situ. Nggak ngantri lagi makannya. Yang layanin, yang nyendokin, orang cakep-cakep. Kalau nggak pakai gituan, sana Pak, ada toge goreng sana Pak, ada kerupuk. Tapi malaikat nggak bakal ketuker orang-orang yang spesial. Subuhnya bisa berjamaah, asarnya bisa berjamaah, orang ini masuk surga tanpa diapain? Dihisab. Nah ini saya nggak nambah guna, begitu redaksinya. Silakan. Nggak pakai nengok ke belakang, udah Pak, masuk aja Pak. Jangan lihat, enggak teman saya, lain lagi temen lu nggak suka berjamaah, masuk. Jadi gimana? Jangan ngurusin dia udah disiapin, kita makan paling dulu. Ya Allah, Bapak duduk di sana Pak, jangan lihat teman. Udah Pak, sana Pak. Surga apalagi nanti nggak dihisap. Siapa nih orang-orang begini? Selama dia hidupnya, dia berusaha sholatnya di rumah besan berjamaah, di kantor berjamaah, di rumah berjamaah. Apalagi hadis terakhir, man syahida salatal jamaah. Siapa orang bisa syahidah itu artinya hadir. Siapa yang bisa hadir salat berjamaah seperti kita ini subuh. Kataballahu ta'ala lahu dhahiban. Allah catat perginya waraji'an, nanti pulangnya asra hasanat, 10 kebajikan. Perginya 10, pulangnya 10. Bukan itu saja. Wa maha anhu asra sayiat. Allah akan hapuskan kesalahan 10, pulangnya 10. Walahu asra darajat wa rafa'alahu asra darajat, dan Allah angkat 10 derajat pergi pulang. Apalagi rumahnya jauh, berapa langkah tuh? Haji Untung sono,
Kalau mau jauh muter terus. Masih Nurul Iman terus ke sono sampai ke Bait Cukai Boal terus. Sampai sini udah kelar. Ya, jadi usahakan dah mumpung kita sehat, jangan sampai udah sakit baru mau salat mumpung sehat, berikan ya Allah sehat untuk kami melaksanakan salat selalu berjamaah. Selesai ini kita baca doa, kita ngopi nih jamaah nih, ya. Ini hari pertama di bulan September, Sabtu pertama ya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallikal afiyah, tawamal afiyah, dawamal afiyah. Syukran 'alal afiyah. Nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Sekali lagi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.